Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi Good Corporate Governance. Perkenalkan, saya Monica Fidelia Putri. Nama saya Meta Joana. Materi pertama yaitu latar belakang. Munculnya konsep Good Corporate Governance tidak dapat dipisahkan dari maraknya berbagai skandal perusahaan besar, baik di Indonesia maupun di dunia, terutama di Amerika Serikat. Berbagai krisis keuangan, manipulasi, dan kegagalan perusahaan menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak dikelola dengan baik, terjadi penyimpangan, praktik korupsi, kolusi, serta tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif. Perubahan global juga menjadi faktor penting. Setelah sistem ekonomi komunis runtuh pada akhir abad ke-20, kapitalisme menjadi sistem ekonomi dominan di Indonesia. Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas memperkuat kekuatan korporasi, sehingga perusahaan-perusahaan besar menguasai berbagai sektor ekonomi. Kekuatan ekonomi yang sangat besar ini sering tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang baik, sehingga memicu berbagai penyimpangan perilaku bisnis. Di Indonesia dan negara Asia lainnya, krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 menjadi contoh nyata akibat lemahnya tata kelola perusahaan. Krisis tersebut memperlihatkan banyaknya praktik bisnis buruk, seperti spekulasi mata uang, kredit macet, laporan keuangan yang tidak akurat, dan kebijakan perbankan yang tidak hati-hati. Hal ini menyebabkan kehancuran banyak perusahaan besar dan lembaga perbankan. Selain itu, banyak perusahaan termasuk BUMN menghadapi persoalan serius seperti direksi yang tidak independen, campur tangan oknum pejabat, dan penempatan pejabat tidak kompeten karena balas jasa politik. Semua ini menyebabkan lemahnya pengawasan internal. Melihat berbagai peristiwa tersebut, negara-negara kemudian merasa perlu memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act 2002 sebagai respon terhadap krisis tata kelola di Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Selanjutnya adalah pengertian GCG. Beberapa pengertian Good Corporate Governance menurut Cadbury Committee of United Kingdom, seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, Forum for Corporate Governance in Indonesia tahun 2006. Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Sukrisno Agus, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerjanya. Yang keempat, Organization for Economic Cooperation and Development. Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Menurut Wahyudi Prakasa, mendefinisikan GCG sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen, perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dan cara pencapaian tujuan, serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu ada 5. Yang pertama, perlakuan yang setara. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, responsibilitas. Dan terakhir, kemandirian. Selanjutnya adalah manfaat Good Corporate Governance. Yang pertama, kepercayaan investor terhadap perusahaan di Asia. Yang kedua, keterkaitan antara krisis dengan lemahnya tata kelola perusahaan di Asia. Yang
Ketiga, internasionalisasi pasar. Yang keempat, dasar berkembangnya sistem nilai baru. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan. Organ khusus penerapan GCG, yaitu yang pertama komisaris dan direktur independen, yang kedua komite audit, dan yang terakhir sekretaris perusahaan. GCG dan BUMN. Beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Antara lain penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis daripada aspek kompetensi dan profesionalitas. Kurang berfungsinya organ satuan pengawas intern, tidak adanya komite audit, dan kurang memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, terutama kurangnya memperhatikan direksi dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Yang kedua, setelah diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Yang pertama, penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalisme, aspek independensi dan profesionalitas. Yang kedua, diberdayakannya organ SPI, khususnya yang menyangkut kualitas pejabat yang menduduki organ SPI tersebut. Yang ketiga, dibentuknya komite audit. Dan terakhir, penegasan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab direksi. GCG dan pengawasan pasar modal. Beberapa peraturan UU yang berhubungan dengan tata kelola yang sehat di pasar modal antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Peraturan Bapepam tentang hak memesan efek terlebih dahulu, Peraturan Bapepam tentang laporan keuangan, Peraturan Bapepam tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, 5. Peraturan Bapepam tentang benturan kepentingan transaksi dan perubahan kegiatan, 6. Peraturan Bapepam tentang penggabungan usaha dan peleburan perusahaan publik dan emiten. Baiklah, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.